Ini enggak. Oke teman-teman semua, barusan saya habis liputan tentang adanya ibu yang melahirkan di tepi jalan yang viral di media sosial. Akhirnya yang berada di lokasinya desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Akhirnya kami mendatangi lokasi dari Jember Kota ke lokasi Sumberbaru yang lokasinya cukup jauh di bawah Gunung Gambir, teman-teman semua. Dan perjalanan kita dari siang tadi dan berakhir sehingga proses pengetikan berita sampai malam hari ini sekira pukul setengah 7 malam atau 18.30. Nah, kejadiannya yang jelas ini karena berita yang viral adanya ibu yang melahirkan di tepi jalan yang sempat ditolak oleh bidan swasta yang berada di desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru. Pasien yang berasal dari desa Jambe Sari, Kecamatan Sumberbaru tersebut ditolak karena beda wilayah surat izin prakteknya, sehingga bidan tersebut diduga kuat takut mendapat teguran dari puskesmas setempat. Untuk informasi lebih jelasnya akan saya florkan dalam video tersebut. Video yang akan saya sajikan ini seperti apa? Kita lihat bersama. Hasil wawancara kami dengan Pak Kades Jambe Sari serta tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Hendro. Cus. Melahirkan di jalan ya karena ditolak oleh bidan, itu seperti apa Pak faktanya itu Pak? Begini, saya mau meluruskan tentang kelahiran itu. Tadi pagi jam 3 si perempuan itu mau melahirkan, dibawa oleh suaminya ke Puskesmas Sumberbaru, mau dibawa ke Puskesmas Sumberbaru. Setelah di perjalanan nyampe desa Kaliglagah, lahir duluan, tidak nyampe ke Puskesmas, begitu Pak ceritanya. Nah, seandainya si suaminya perempuan itu lapor ke kader atau ke RT, yang jelas diteleponkan ambulan atau diberitahu bahwa ada pasien mau melahirkan. Itu tidak ada, langsung berangkat sendirian dibawa sepeda Pak. Berarti berita yang beredar selama ini di medsos kurang bener ya Pak? Kurang benar itu, kurang benar itu. Kalau secara penolakan dari bidan itu tidak ada. Memang ada diminta bantuan di desa Kaliglagah itu, bidan tidak mau karena takut kena tegur dari pihak Puskesmas, begitu Pak. Terus himbauan Pak Kades mungkin kepada warga yang sudah terlanjur mengkonsumsi informasi yang salah itu Pak Kades. Harapan saya, karena ini menyangkut nama desa, kalau setelah diviralkan seperti ini tentunya kepala desa ikut tidak enak juga. Nah, harapan saya ke depan, kalau memang mau melahirkan tentunya harus lapor ke kader atau ke RT biar enak dibawa ambulan atau kendaraan yang lain, jangan dibawa sepeda, itu sangat berbahaya. Dan harapan saya, ambulan itu harus standby di balai desa, supirnya harus aktif 24 jam, gitu Pak. Sekarang bayi dan ibunya bawa kemana Pak? Alhamdulillah di rumah tadi jam 4 pagi saya antar ke rumahnya itu dalam keadaan sehat Pak, dibantu oleh bidan Ibu Ira, namanya Ibu Ira bidan Jambe Sari, mandiri itu bidan itu. Ibu bayi atas nama siapa, warga mana Pak? Warga desa Jambe Sari, dusun Kerajaan. Kurang paham ibunya. Kholila. Itu ya. Pas.
Pak, dari hasil audiensi ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami sudah lakukan investigasi terkait pasien yang diviralkan. Jadi sebetulnya pasien ini adalah kehamilan ke-6, jadi putranya sudah 5. Memang ketika hamil dia sudah merasakan sakit itu satu hari sebelumnya. Kemudian tengah malam itu ketika sakit dia bertujuan ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dengan suaminya. Tapi ketika perjalanan antara Jambi Sari dan puskesmas Sumber Baru di daerah Kali Glagah, tiba-tiba rasa mules yang berlebihan, berhenti, tidak tertahankan, kemudian melahirkan secara sendiri. Jadi memang bisa dipahami karena anak ke-6 ini biasanya tidak menunggu lama antara pembukaan 0 menuju lengkap itu tanpa butuh waktu lama, jadi cepat. Nah, tapi kemudian memang bapaknya sudah berusaha untuk meminta pertolongan pada bidan terdekat. Tapi rupanya saya tidak tahu bagaimana kalau bidan terdekat itu tidak mau menolong gitu. Sehingga akhirnya memanggillah bidan yang mempunyai wilayah itu datang, kemudian dirawat bayinya, dipotong tali pusatnya, kemudian karena dirasa baik dan keluarga tidak mau dirawat di puskesmas, pulang, dan alhamdulillah saat ini bayi dan ibunya dalam kondisi sehat. Di mana sekarang, Pak? Di rumahnya. Jambi Sari. Jambi Sari, tapi dalam pengawasan teman-teman bidan yang ada di Masih ada wilayah yang menunggu. dan kondisi baik dan sehat keluarganya. Jadi ini proses kebrojjolan biasa saja. Jadi bukan penelantaran, tidak sama sekali. Itu maksudnya bukan wilayah bagaimana, Dok? Oh, jadi gini, jadi bidan tersebut yang diminta pertolongan itu tidak menolong, isunya karena takut dibawa. Jadi gini, sebetulnya untuk menolong kondisi gawat darurat itu tidak dibutuhkan SIP. SIP itu sebetulnya kan menunjuk tempat. Misalnya kayak saya, Dr. Hendro, punya SIP di alamat A gitu kan. Kemudian saya ketika jalan-jalan suatu tempat, ada kecelakaan gawat darurat, masa saya harus lihat, saya punya SIP nggak di tempat itu? Saya sebagai seorang dokter dan punya kompetensi, saya harus tolong orang itu tanpa memandang bahwa saya punya SIP tidak di tempat itu. Ini masalah kemanusiaan saja. Seperti panjenengan semua lah, ada kecelakaan di tengah jalan misalnya, apa saya Anda biarkan? Saya bukan dokter, saya. Ya, harusnya siapapun, harusnya ada kepedulian. Kalau memang tidak berani menolong karena tidak punya kewenangan, ya mungkin diantar atau diteleponkan, itu kan sebagai tahapan rasa kemanusiaan yang harus ditolong. Saya sebenarnya sangat menyesalkan komentar bahwa dia tidak menolong oleh karena takut dibunuh oleh karena punya izin. Itu salah besar. Sebagai seorang yang punya kompetensi dan seorang yang disebut profesi bidan, harusnya dalam kondisi gawat darurat dia wajib menolong tanpa melihat dia punya izin apa tidak. Terus selanjutnya, proses selanjutnya, Dok? Proses selanjutnya kami akan koordinasikan dengan IBI untuk menanyakan terkait dengan alasan bidan tersebut tidak mau menolong. Kami akan koordinasi dengan organisasi profesi. Kalau perlu nanti kita akan tidak lanjuti. Kenapa alasan? Artinya harusnya tidak ada alasan untuk tidak menolong. Apalagi kecuali dia praktek di tempat kemudian mau menerima pasien dengan cara bayar, itu memang diatur, dia harus punya SIP, harus punya STN. Tapi dalam kondisi gawat darurat, dan siapapun warga Indonesia wajib memberikan pertolongan tanpa memandang sesuatu. Tentunya menolong sesuai kompetensinya. Nah, orang awam yang bantu meminggirkan atau menghubungkan dengan petugas yang lain. Tapi kalau itu petugas kesehatan, tangani dong itu sesuai dengan kompetensinya tanpa melihat bahwa dia punya SIP tidak, karena sebagai unsur kemanusiaan. Mungkin ada peninjau, ada kegiatan ninjau di sana. Ya, tadi sudah diwakili teman-teman, tapi nanti saya akan upayakan datang sana untuk melihat langsung kondisi bayinya. Terima kasih, Dokter. Iya. Ini kan kabarnya postu desa sendiri kan Ya. tutup nggih, Pak. Tidak berfungsi. Itu bagaimana tanggapan jenengan? Bukan, kalau tutup tidak. Jadi memang kalau tengah malam kan pasti tidak buka. Jadi memang orang ini yang keluarga ini yang berinisiatif untuk langsung